di mana si anak mulai mengembangkan namanya psikologi tidak. Jadi ketika orang tuanya minta atau menuntut sesuatu, si anak ini mulai belajar bilang no, enggak mau, tidak. Tapi pada temannya, dia akan bilang ya, yes. Bahkan suruh naik pohon, lompat, ya mau. Suruh ngelakuin hal ini, naik sepeda ngebut, ya mau. Tetapi kepada orang tuanya dia mulai belajar bilang tidak. Nah, kelemahan di fase ini, pada saat anak-anak mengembangkan psikologi tidak, orang tua kadang terburu-buru memberi label. Ya, kok anak saya nggak nurut ya? Kok anak saya nggak patuh sama saya? Nah, kemudian kita mungkin bilang, kamu anak nggak nurut, kamu anak istilahnya macam-macam labelnya. Tapi salah satunya adalah mungkin ya, kemungkinan besar akan mulai bilang bahwa anak saya nakal atau tidak bisa diatur. Padahal kalau kita lihat lingkaran batinnya, di sini sebenarnya sedang mengembangkan psikologi tidak. Nah, peran Anda di fase grouping adalah sebagai role model. Yaitu yang sangat dibutuhkan di usia 7 sampai 14. Artinya sebagai role model, ketika Anda menuntut anak Anda disiplin, Anda harus mencontohkan terlebih dahulu bahwa Anda sudah disiplin. Ya, ketika minta mereka untuk berlatih kejujuran, Anda sudah membuktikan kepada mereka bentuk sebuah kejujuran itu bentuknya seperti apa, perilakunya. Nah, ini fase yang sangat-sangat menuntut role model. Jadi berbeda dengan fase yang sebelumnya sebagai guide. Nah, ini fase grouping. Jadi di sini saya kasih catatan, pada fase grouping banyak orang tua yang terburu-buru memberi label, ya. Karena sayangnya itu nanti label itu akan bisa ikut ke fase-fase berikutnya. Ya. Kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu orientasi lawan jenis, itu dimulai usia 14 sampai 21 tahun. Puncak energi anak-anak itu ada di usia 17. Nah, di sini ini yang paling krusial dari perkembangan anak-anak kita itu di fase ini. 14 sampai 21. Ya. Yang benar-benar harus kita jaga itu di sini. Karena di sini puncak energinya. Ya. Nah, untuk menjaga hal ini, kita pendekatannya atau perannya adalah sebagai seorang pembimbing atau konselor. Memberikan konseling. Ya. Jangan jadi hakim atau polisi di sini, tapi perannya lebih sebagai pembimbing gitu. Seseorang yang memberikan bimbingan, konseling. Itu fase yang di sini paling penting. Karena apa? Karena begitu nanti menginjak usia 21, si anak ini akan masuk ke fase ambisi, di mana dia mulai ingin menjadi seseorang, ingin meraih sesuatu. Nah, fase ambisi ini berlangsung dari usia 21 sampai 28. Yang saya bicarakan ini adalah perkembangan yang terjadi secara natural. Artinya apa? Perubahan batin terjadi setiap 7 tahun sekali. Itu jika tidak terjadi trauma atau fobia. Ya, trauma yang saya maksud ini kadang ya namanya kehidupan ya tidak bisa berjalan dengan begitu mulus atau ideal karena bisa terjadi kehilangan seseorang yang disayangi, ya, artinya ada kematian seseorang yang dekat bagi si anak, kemudian pernikahan, kemudian ada trauma tadi. Nah, hal-hal itu yang bisa membuat perkembangan batin tadi hilang atau tidak dialami. Contoh ya, misalnya di fase kaisar, anak-anak yang tidak mengalami keinginannya terpenuhi, ketika fase itu sudah usai, lingkaran batin itu tidak hilang, tapi dia nanti akan mencari waktu yang tepat untuk mengisinya lagi. Jadi seakan-akan lingkaran yang berikutnya itu terdorong gitu loh, diisi sama yang hilang. Contohnya ya, banyak yang ketika sudah masuk fase kemapanan, misalnya usia 28 sampai 35, misalnya tiba-tiba ingin punya hobi baru, komunitas, ya misalnya yang pria ini kayak misalnya beli motor,
bergabung sama grup-grup motor atau beli mobil yang unik terus bergabung. Nah, itu bagian dari mungkin fase groupingnya, ya. Nah, kalau fase kaisar biasanya yang kehilangan tuntutannya, biasanya dia akan mulai nuntut kalau di usia-usia ambisi kemapanan itu kepada pasangannya. Nah, itu yang kadang-kadang menciptakan problem, seolah-olah problemnya baru terjadi, tetapi pengalaman saya di dalam sesi coaching, problem-problem yang kita alami saat ini, baik diri kita sendiri atau dari pasangan ataupun anak-anak, biasanya dimulai di usia atau fase kaisar dan grouping. Ya, umumnya. Jarang yang sudah ke atas 14 itu jarang. Biasanya dari 7 sampai 14. Di rentang usia itu, biasanya ada problem yang terjadi, tapi pada saat itu kita tidak ingat, tidak recall, dan pada fase berikutnya dia mulai menjadi sebuah problem. Jadi lingkaran batin ini berlangsung setiap 7 tahun, setiap fase Anda punya peran yang berbeda. Ya, saya ulangi, fase kaisar Anda berperan sebagai seorang pemandu. Kemudian pada fase grouping Anda sebagai panutan atau role model. Kemudian fase yang 14 sampai 21 Anda sebagai seorang konselor, ya. Nah, yang berbeda ini nih. Fase ambisi 21 sampai 28 Anda jadi supporter, ya. Yuk kamu bisa, ayo nak, bisa nak. Ayah dukung nih, bunda dukung nih. Nah, itu supaya ambisinya terjadi. Kebanyakan karena ada masalah di fase yang orientasi lawan jenis, fase ambisinya biasanya energinya tidak cukup, ya. Jadi kadang-kadang harus mundur. Seharusnya kemapanan kita itu 28 sampai 35. Jadi 35 itu puncaknya kita. Ya, setelah fase ambisi Anda sebagai supporter, fase kemapanan orang tua berperan sebagai mentor. Baik, next.